Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya. Kenapa hobinya Puan Maharani ya matikan mic terus begitu? Ada apa begitu kan ya? Apakah ini terjadi apa enggak? Tapi melihat berita hari ini sangat luar biasa dan bahkan ini menjadi trending begitu ya. Ini ya, Puan matikan mic fraksi Demokrat saat pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Benarkah seperti itu begitu? Tetapi ini menarik juga begitu kan. Kenapa kok dimatikan? Ada apa begitu kan? Kan begitu logika-logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Puan matikan mikrofon fraksi Demokrat ya saat pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang ini. Sabar ya Partai Demokrat ya, kelak jika Anda berkuasa maka batalkan semua produksi undang-undang rezim laknat ini. Ada pro dan kontra di sini begitu ya. Buat Mbak Puan emangnya nggak ada aktivitas lain ya selain matiin mic? Kreatif dikit dong ya Mbak, kreatif jangan matiin mic aja. Ngakunya demokrasi ya, sejatinya anti demokrasi, arogan dan korup ya. Partai yang cuma menjadikan wong cilik ya aset ketika pemilu doang. Kalian akan menuai hasilnya. Ada pro dan kontra di situ. Benarkah Mbak Puan itu matikan mic? Beredar di media sosial banyak sekali begitu kan ya. Bahkan video diperlihatkan di situ begitu. Kakeknya bahkan bubarkan DPR hasil pemilu 1955 lalu cetuskan Nasakom dan demokrasi terpimpin. Ini kelakuan kayak gini mau jadi presiden mikirlah buat kami ya. Inilah komentar-komentar netizen, katanya Puan ya punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Kalau seperti ini terus ya bisa jadi hobinya Mbak Puan itu ya matikan mic begitu kan ya. Ini adalah bagian ditutupi 300 triliun, warga dihebohkan dengan 300T, korupsi, undang-undang cipta kerja jalan terus ini. Perpu Cipta Kerja melanggar konstitusi. Seluruh anggota DPR ini nanti bisa diproses hukum ini. Rezim Mukidi diktator, pemaksaan kehendak. Pimpinan DPR yang otoriter ya harus dilaporkan ke MKD. Saya tidak menjadi kebiasaan buruk dianggap normal nantinya. Ya, walaupun nanti supaya beranggapan bahwa tidak biasa buruk dan dianggap normal nantinya, bahkan menurut saya pribadi ya ini walaupun dilaporkan kalau itu hasil dari DPR tidak mungkin begitu kan ya dibatalkan lagi begitu ya. Ini sebenarnya di negara Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, kalau terhadap dua fraksi yang menolak rencana perpu undang-undang maka secara hukum dianggap tidak sah kecuali dasar negara otoriter ya atau liberal yang menjadi dasar NKRI. Kendati presiden spesialis ya, kandidat presiden spesialis matikan mikrofon. Kalau memang sudah terlanjur punya hobi, matikan mikrofon memang susah sih sembuhnya. Ini ada pro dan kontra di situ. Ini agak menarik begitu dalam perbincangan politik hari ini begitu kan. Bahkan di satu sisi kalau memang dia benar bahwa Mbak Puan matikan mic, lah lantas bagaimana kalau dia menjadi calon presiden begitu kan. Itu yang menjadi dasar utama dari dari masyarakat tentunya begitu kan. Karena memang ya ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Jadi ya itulah politik hari ini sangat menarik begitu kan ya. Sosok yang dicintai rakyat yang mantan tukang sound system berbekal nama besar ibu langsung melenggangkan bebas ke atas podium. Ini banyak PM Pawang bukti kontrol kekuasaan dilemahkan oleh pimpin lembaga kontrol. Banyak sekali begitu ya. Ada pro dan kontra di situ. Wah, tetapi pasti banyak orang-orang di luar sana masih suka terhadap yang orang-orang yang model kayak gini begitu kan. Ya pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah seperti ini sangat keliru begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Puan matikan mic fraksi Demokrat saat pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Dikutip dari Gelora, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mematikan mikrofon anggota DPR saat pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa ya. Pantauan ya apahabar.com, anggota DPR fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan semula melayangkan protes saat Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada anggota DPR untuk Perpu Cipta Kerja. Berkenan dengan itu, apakah RUU Undang-Undang tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja bisa disetujui? Tanya Puan. Lalu Partai Demokrat dengan tegas menolak pengesahan RUU Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang sebab Demokrat menilai Perpu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar ya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan fraksi Demokrat menolak Perpu ya nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya. Bahkan ya
Namun ya, usai Demokrat menyampaikan interupsi penolakan pengesahan RUU Undang-Undang Cipta Kerja, Puan Maharani langsung mematikan mikrofon hingga pancaitan. Bahkan sementara fraksi PKS menyatakan ya wall out ya atau keluar rapat paripurna setelah perwakilan PKS ya Bukhari Yusuf menyampaikan interupsi tersebut. Artinya kalau memang ini benar-benar ya pengesahan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, wah ini sangat menarik begitu kan. Akankah rakyat dikorbankan lagi begitu kan? Itu yang menjadi prioritas utama begitu. Ya pada hakikatnya ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi bukan seperti ini solusi kita bahwa mematikan mic atau apa begitu kan. Ini menjadi perhatian publik begitu kan. Tapi kalau melihat sekilas dari video itu ya, itu seolah-olah kayak dimatikan kayak enggak begitu kan. Karena posisinya itu setelah itu nyala lagi begitu kan. Yang saya lihat videonya itu begitu. Walaupun pro dan kontra di sinilah yang kemudian banyak berspekulasi bahwa Mbak Puan yang melakukan itu begitu. Jadi inilah yang kemudian apakah hal-hal seperti ini terjadi begitu kan. Ya wallahualam, menurut situasi dan kondisi hari ini ya persoalannya ya seperti itu begitu kan. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa ya Puan Maharani memang hobinya mematikan mic, katanya seperti itu begitu ya. Ya wallahualam, tetapi melihat dari narasi atau berita ya sekarang, melihat videonya itu seolah-olah dia mati terus kemudian nyala lagi begitu. Kalau dulu kan mati terus begitu kan. Sementara PKS menyatakan ya wall out ya atau keluar rapat paripurna, dan bahkan ya mereka menilai Perpu Cipta Kerja tidak jauh beda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi MK. Isi dari Perpu juga dianggap memuat pasal-pasal bermasalah yang merugikan terutama untuk buruh dan lingkungan. Bahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja diteken Jokowi untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional ya, bersyarat melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 ya pada November 2021. Ini dikutip dari Apa Habar ya. Dan dalam kutipan ini menunjukkan bahwa seolah-olah memang dia mematikan mic di waktu rapat begitu kan. Tetapi melihat dari beredarnya hari ini, saya lihat videonya itu ya sekilas mati ya, kemudian dia nyala lagi begitu. Apakah dia dimatikan oleh Mbak Puan atau apa, wallahu alam. Tapi perlu diingat, ini catatan demokrasi kita begitu kan. Siapa yang bermain bahkan ya publik sudah tahu begitu kan ya. Netizen bisa menilai seperti apa mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.